Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, pengajian rutin malam Sabtu yang saya hormati, terlebih dahulu marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya, alhamdulillah kita pada malam hari ini diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, sehingganya masih bisa menghadiri pengajian rutin malam Sabtu ini. Sholawat beserta salam semoga oleh Allah tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah bapak-bapak sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi atau pengkajian malam Sabtu ini dengan judul pentingnya ilmu agama. Tapi sebelum saya menyampaikan, terlebih dahulu saya berada di sini tidak ada sedikit pun bermaksud untuk menggurui bapak-bapak sekalian, tetapi mari kita bersama-sama belajar dan belajar menuntut ilmu. Baiklah bapak-bapak sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, bagi seorang muslim belajar ilmu agama bukan sekedar kegiatan sampingan. Kalau ada waktu dikerjakan, dan kalau tidak ada ya tidak mengapa ditinggalkan. Bukan demikian. Ilmu adalah kebutuhan kita sehari-hari. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka menguji kalian, siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Quran surat Al-Mulk ayat 2. Selanjutnya, sebagaimana telah ditafsirkan oleh para ulama, bahwa yang dimaksud paling bagus amalnya adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas yaitu jika dikerjakan karena Allah, sedangkan benar maksudnya mengikuti tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin seorang bisa ikhlas dan mengikuti tuntunan kecuali jika berlandaskan dengan ilmu. Inilah yang menjadi salah satu betapa pentingnya ilmu agama. Dalil yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah pahamkan dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Hadis ini sebagaimana telah diterangkan pula oleh para ulama menunjukkan bahwa paham tentang ilmu agama adalah syarat mutlak untuk menjadi baik. Dengan demikian, ketika kita berbicara mengenai keutamaan belajar ilmu agama, sesungguhnya kita sedang membahas mengenai pentingnya seorang muslim mencapai keridhaan Allah dan cintanya. Karena tidak mungkin dia bisa mendapatkan kecintaan Allah dan ampunannya kecuali dengan mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana mungkin dia akan bisa mengikuti ajaran jika dia tidak membangun agamanya di atas ilmu dan pemahaman. Nah, ini salah satu hal yang menjadi dasar juga, ya. Dasar selanjutnya, betapa pentingnya ilmu agama itu, ya. Karena atas ilmu dan pemahaman yang benar, kita juga akan mencapai sesuatu amalan yang benar juga. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku Rasul, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini Quran surat Ali Imran ayat 31. Dan selanjutnya di firman yang lain, di ayat yang lain, Allah juga berfirman pada surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama, amal untuknya dengan hanif, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan juga pada potongan Quran surat Al-Kahfi ayat 110, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Yang artinya, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, hendaklah dia melakukan amal solih dan tidak mempersekutukan dalam beribadah kepada Rabb-Nya dengan sesuatu apapun. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Dan juga dipertegas pada firman Allah pada surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal salih, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati untuk menepati kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Dari firman-firman Allah yang saya bacakan tadi, kita tidak mungkin melakukan itu semua kecuali dengan dasar ilmu dan pemahaman yang baik. Inilah yang menyebabkan begitu pentingnya kita belajar tentang ilmu agama. Kita memahami tentang
belajar ilmu agama. Maka sekali lagi, belajar ilmu agama ini bukan kegiatan sampingan. Ini adalah kebutuhan setiap insan. Tidakkah kita ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencapai ilmu atau mencari ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya, dengan sebab itu jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Setiap kita butuh bantuan Allah untuk bisa istiqomah dalam beragama hingga akhir hayat. Lantas bagaimana seorang hamba bisa istiqomah apabila tidak berpegang dengan ilmu agama? Nah, sekali lagi ini adalah yang menyebabkan betapa pentingnya kita memahami dan belajar tentang ilmu agama. Akar atau kunci istiqomah terletak pada keistiqomahan hati. Sejauh mana hati itu tunduk kepada Allah dan mengagungkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah hatinya. Hadis riwayat Ahmad, dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa keistiqomahan anggota badan tergantung pada keistiqomahan hati. Sedangkan keistiqomahan hati adalah dengan mengisinya dengan kecintaan kepada Allah, cinta terhadap ketaatan kepadanya, nyanya maksudnya yang Allah, dan benci berbuat maksiat kepadanya. Selanjutnya, hal yang mesti kita lakukan adalah mengakui kebodohan. Ibnul Qayyim rahimahullah menuturkan, beruntunglah orang yang bersikap insaf, objektif kepada Rabb-Nya, sehingga dia mengakui kebodohan yang meliputi ilmu yang dia miliki. Dia pun mengakui berbagai penyakit yang berjangkit di dalam amal perbuatannya. Dia juga mengakui akan begitu banyak aib pada dirinya sendiri. Dia juga mengakui bahwa dirinya banyak berbuat teledor dalam menunaikan hak Allah. Dia mengakui betapa banyak kezaliman yang dia lakukan dalam bermuamalah kepadanya. Apabila Allah memberikan hukuman kepadanya karena dosa-dosanya, maka dia melihat hal itu sebagai bukti keadilannya. Namun apabila Allah tidak menjatuhkan hukuman kepadanya, dia melihat bahwa hal itu murni karena keutamaan atau karunia Allah kepadanya. Apabila dia berbuat kebaikan, dia melihat bahwa kebaikan itu merupakan anugerah dan sedekah kebaikan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, ini hal yang sangat penting menyebabkan betapa pentingnya ilmu agama. Kalau tanpa ilmu agama, kita sulit untuk dapat menerima hal yang seperti ini demikian. Apabila Allah menerima amalnya, maka hal itu adalah sedekah kedua baginya. Namun apabila ternyata Allah menolak amalnya itu, maka dia sadar bahwa sesungguhnya amal semacam itu memang tidak pantas dipersembahkan kepadanya. Dan apabila dia melakukan suatu keburukan, dia melihat bahwa sebenarnya hal itu terjadi disebabkan Allah membiarkan dia dan tidak memberikan taufik kepadanya. Allah menahan penjagaan dirinya, dan itu semuanya merupakan bentuk keadilan Allah kepada dirinya, sehingga dia melihat bahwa itu semua membuatnya semakin merasa fakir dan butuh kepada Rabb-Nya, dan betapa zalimnya dirinya. Apabila Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya,
hal itu semata-mata karena kebaikan, kemurahan, dan kedermawanan Allah kepadanya. Begitulah mestinya kita memahami akan bagaimana pentingnya ilmu agama dan pengakuan kita terhadap kebodohan ini. Intisari dan rahasia dari perkara ini adalah dia tidak memandang rohnya kecuali selalu melakukan kebaikan, sementara dia tidak melihat dirinya sendiri melainkan orang yang penuh dengan keburukan, sering bertindak berlebihan atau bermalas-malasan. Dengan begitu dia melihat bahwasanya segala hal yang membuatnya gembira bersumber dari karunia rohnya kepada dirinya dan kebaikan yang dicurahkan Allah kepadanya. Adapun segala sesuatu yang membuatnya sedih bersumber dari dosa-dosanya sendiri dan bentuk keadilan Allah kepadanya. Inilah yang merupakan menjadi pentingnya ilmu agama, sehingga kita diwajibkan untuk terus belajar dan menuntut ilmu agama, serta kita mengakui akan kebodohan kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.